Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kemampuan untuk beribadah, nikmat kemampuan untuk menuntut ilmu, nikmat mengabdi secara kafah dan totalitas kepada Allah, baik dalam kaitan hubungan kita kepadanya ataupun hubungan kita kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Harus bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, di sisa-sisa umur kita. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih bahagia. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita memasuki hari ke-19 di bulan suci Ramadan ini. Sudah melewati setengah dari perjalanan bulan suci ini. Pertanyaannya, apa yang ingin kita capai di dalam satu bulan perjalanan ibadah Ramadan kita? Ramadan ini sama dengan universitas kehidupan. Kita belajar di dalamnya satu bulan. Kita beribadah di dalamnya satu bulan. Kalau Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pencapaian tertinggi di dalam perjalanan ibadah kita atau pembelajaran tadi dalam satu bulan di Universitas Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan hidup kita, kita banyak dosa. Dalam perjalanan hidup kita mengalami penurunan kualitas hidup, baik karena orientasi yang salah atau karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan, atau memang ada kebiasaan jelek kita dalam satu perjalanan hidup. Maka sampailah kita di satu kesempatan
yang Allah berikan bertemu dengan Ramadan, merasakan indah dan nikmatnya Ramadan, Bapak Ibu, maka apa yang menjadi harapan Allah kepada kita? Allah tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari ibadah Ramadan kita. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah Ramadan kita. Ibadah Ramadan kita ini tujuan besarnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang bertakwa, yang tadi berdosa diampuni oleh Allah, yang tadi orientasi hidup kita salah, dikembalikan lagi oleh Allah, diingatkan lagi oleh Allah bahwa hidup kita tujuannya hanya untuk Allah. Yang tadi hampir saja masuk ke dalam jurang kemunafikan, ditarik lagi oleh Allah, kembali ke titik nol, kembali kepada kesadaran penuh, kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Yang tadinya lupa kepada Allah, diingatkan kembali untuk kembali ke jalan Allah. Yang tadinya banyak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan hati nurani kita, dikembalikan lagi oleh Allah, ditarik lagi oleh Allah. Jadi manfaat Ramadan itu ibadah yang insya Allah atas rahmat ridhonya menghapuskan dosa-dosa kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol ini bahasa agama kita adalah Idul Fitri. Kembali ke titik nol, kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Maka kalau begitu, apa yang terjadi setelah kembali ke titik nol itu, Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu kembali ke titik nol, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang baik. Ada satu teori, kebaikan menarik kebaikan, keburukan menarik keburukan. Bapak Ibu tahu filosofi magnet? Filosofi magnet. Kalau kita letakkan magnet di satu tempat, maka dia akan menarik hal-hal terkait yang mengandung kandungan sejenis. Coba tes nanti, letakkan magnet di satu tempat, maka yang punya kandungan besi yang sejenis dia akan ditarik oleh si magnet itu. Maka orang baik akan menarik segala kebaikan yang ada di sekitarnya. Orang baik akan menarik pekerjaan yang baik. Orang baik akan menarik rezeki yang baik. Orang baik akan menarik teman-teman yang baik. Orang baik akan menarik kehidupan yang baik. Kebaikan menarik kebaikan. Begitu juga sebaliknya orang buruk. Orang yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, maka dia akan menarik keburukan. Maka orang buruk itu akan menarik orang-orang yang buruk juga. Orang buruk akan menarik orang buruk. Gak mungkin orang buruk menarik orang yang baik. Orang buruk akan menarik rezeki yang buruk. Orang buruk akan menarik pekerjaan yang buruk. Orang buruk akan menarik keburukan di sekitar dia, karena dia magnet keburukan. Nah, itu yang kita pahami. Kalau seseorang bertakwa, maka dia akan menarik segala kebaikan dan keberkahan yang ada di sekitarnya. Sahabatnya insya Allah orang-orang bertakwa, orang-orang yang berakhlak mulia.
Rezeki yang dari Allah ditarik oleh orang bertakwa ini. Allah datangkan rezeki, tapi dia menjadi magnet terhadap rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang halal, sahabat-sahabat yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka itulah kenapa Allah perintahkan kepada kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Nah, orang bertakwa ini tidak ada istilah gagal di dalam hidupnya. Ketika dia berikhtiar untuk harapan-harapan di dalam hidupnya, tidak ada istilah gagal. Kenapa? Karena dia memahami bahwa rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana dia. Rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana dia. Maka orang bertakwa ini tidak pernah resah, tidak pernah cemas dengan keputusan Allah. Dia meyakini segala sesuatu terjadi atas keputusan Allah. Orang bertakwa ini dimudahkan Allah urusannya, dilapangkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat 65 ayat 2, alinea bawah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Bayangkan, coba Bapak Ibu banyak yang urusan-urusan Bapak Ibu diselesaikan oleh Allah. Hidup untuk Allah, Allah bantu menyelesaikan urusan kita. Kita hidupkan agama Allah, Allah bantu kehidupan kita. Itu dia. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Orang bertakwa ini dipertajam oleh Allah mata batinnya, melihat yang hak dan yang batil. Ada garis demarkasi yang begitu jelas. Sekarang ini setelah kita puasa hampir berakhirnya nanti Ramadan ini, kita jelas melihat garis demarkasi antara yang hak dan yang batil. Betul kan? Kalau kemarin kadang-kadang samar, tapi sekarang jelas, oh ini hak, ini batil. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ini mendatangkan rahmat ridha Allah, ini mendatangkan murka Allah. Garis demarkasinya jelas. Itu namanya Al-Furqan. Surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadamu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Makanya orang bertakwa itu gak pernah pikun, gak pernah kena penyakit demensia, amnesia, apalagi itu. Cerdas. Kenapa? Karena mata hatinya tajam. Dia bisa melihat kebenaran, jelas kemungkaran dia lihat. Keberpihakan hatinya kepada kebenaran, melakukan kebenaran. Apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah maafkan semua kesalahanmu, Allah ampuni dosa-dosamu, subhanallah. Makanya orang bertakwa itu bersih dari dosa. Dan ketika Allah katakan diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah kita, tapi Allah ingin kita diampuni dosa-dosa kita. Masa Allah menginginkan kita diampuni dosa-dosa, tapi kita tak punya keinginan untuk diampuni dosa-dosa? Kan aneh.
luar sana banyak nggak puasa, nggak sholat. Allah pengen mereka diampuni, mereka nggak kepengen. Maka kita inilah orang-orang yang kepengen diampuni oleh Allah dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Berarti orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan, Allah ampuni dosanya. Orang-orang yang ingin dimudahkan oleh Allah urusannya, Allah mudahkan urusannya. Orang-orang yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, Allah mudahkan dilapangkan rezekinya. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Nah, orang bertakwa ini juga kata Allah, disebutkan Allah di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah perintahkan kita lagi-lagi bertakwa untuk apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal-amalmu. Allah perbaiki amal-amalmu. Berarti termasuk Allah perbaiki keadaanmu. Yuslih balakum, Allah perbaiki keadaanmu. Terjadilah transformasi dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak sabar menjadi sabar, dari yang hina karena dosa-dosanya menjadi mulia, dari yang tidak peduli kepada agama Allah jadi peduli. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kita bertakwa, Allah perbaiki amal-amal kita, Allah perbaiki keadaan kita, Allah perbaiki semuanya, rezeki kita, pekerjaan kita, lingkungan pergaulan kita. Tadi orang baik menarik kebaikan, orang buruk menarik keburukan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Lagi-lagi Allah mengatakan kita bertakwa maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang gak kalah dahsyat Bapak Ibu, ternyata orang bertakwa itu memiliki mental petarung, mental pemenang, mental pejuang. Ayat terakhir, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanallah. Ini kalau paham kita di ayat ini dahsyatnya luar biasa. Orang bertakwa itu pasti menang kata Allah. Loh, tapi aku sudah berada di jalan ketakwaan. Tapi kok beberapa kali aku menghadapi kesulitan. Rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Anak SMA, contoh ya, anak SMA dari kecil sudah terbiasa sholat, ngaji, akhlaknya baik, taat sama orang tua, akhlaknya budi pekertinya mulia. Anak SMA dia kejar masuk UI nggak lulus, dia kejar masuk UGM nggak lulus, dia kejar masuk Unpad nggak lulus. Dengan kecewa karena ilmunya belum sampai, dia kecewa. Dia masuk universitas swasta karena berhubung ekonomi sederhana, maka dipilih sama dia swasta yang
tidak terlalu terkenal, sedang-sedang saja. Dia cerita sama teman-temannya dan teman-temannya membahas itu. Gue gagal masuk UI, gue gagal masuk UGM, gue gagal masuk ini. Berpikirnya anak remaja. Akhir gue di sini sama lu semua. Pelan belajar semester 1, semester 2, semester 3 ikut organisasi mahasiswa, ikut pergerakan mahasiswa, aktivis organisasi, ketemu sama seniornya. Nanti kalau udah selesai ikut gue. Apalah yang bisa kita kerjakan, terbentuk networknya dari situ, kebentuk jaringannya. Semakin cerdas, semakin gagah berorganisasi. Setelah itu masuk sayap partai, akhirnya menjadi pengurus partai, akhirnya jadi pimpinan partai, akhirnya jadi menteri. Coba kalau dia kuliah di UI dapat itu belum tentu. Kalau dia kuliah di UGM dapat itu belum tentu. Nah, rencana Allah lebih baik daripada rencana dia. Maka tidak ada orang bertakwa itu gagal dalam hidupnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia meraih kemenangan yang agung. Maka Bapak Ibu teruslah di dalam ketakwaan. Maka di dalam perjalanan ibadah Ramadan ini tidak selesai sampai di situ. Terus bergerak mengisi ruang waktu kehidupan kita selama sebulan. Sampailah nanti Bapak Ibu di 10 malam terakhir. Subhanallah. Sampailah di 10 malam terakhir di puncaknya Ramadan. Jadilah pemburu-pemburu Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu identik dengan apa? Dengan turunnya Al-Quran. Ya, ini saya sambungkan. Lailatul Qadar malam 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Malam mulia itu identik dengan apa? Turunnya Al-Quran. Dipilihlah oleh Allah malam mulia turunnya kitab mulia. Ya. Dipilih oleh Allah malam mulia turunnya kitab mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kualitas malam itu lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Sholat pada malam itu setara dengan sholat 83 tahun. Ngaji baca Quran pada malam itu setara dengan ngaji baca Quran 83 tahun. Menuntut ilmu pada malam itu setara dengan belajar. Untuk ilmu kan ibadah, setara dengan belajar 83 tahun. Berzikir pada malam itu setara dengan berzikir 83 tahun. Sedekah. Apa sedekah terbaik malam itu? Memberi makan orang yang iktikaf, yang memburu Lailatul Qadar. Berebut Bapak Ibu ngasih makan orang yang beriktikaf itu.
Tapi jangan semua ngasih makanan nasi kotak. Biar kasih uang ke panitia, dibantu didistribusikan. Ada yang untuk nasi kotak, ada yang untuk masjid, ada yang untuk apa namanya, kegiatan-kegiatan yang lain. Takutnya kalau semua orang ngasih kotak, yang datang 40, ngasih kotak ya 200. Jadi nilai malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dipilih oleh Allah satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, malam mulia untuk turunnya kitab mulia. Al-Quran turun pada malam mulia. Ya, untuk siapa? Untuk siapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi kita udah panjang lebar cerita tentang orang bertakwa. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam mulia itu untuk orang bertakwa tadi. Dan berarti yang berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar siapa? Orang bertakwa. Takwa itu apa? Yang berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang bertakwa, karena Al-Quran itu turun untuk orang bertakwa. Puasa, ibadah puasa diwajibkan agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Sehingga kita berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Surat Al-Baqarah ayat 177. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukan kau hadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, tapi kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Jadi fondasi kebaikan, segala kebaikan fondasinya adalah keimanan kepada. Kalau ada keimanan, kalau ada kebaikan yang dilakukan bukan oleh orang beriman, itu hanya sampai selesai di dunia, tidak menjadi keberkahan buat seseorang di akhirat. Man amila shalihan min zakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan ganjaran kebaikan melebihi kebaikan yang dia lakukan. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat 16 ayat 97. Maka apa itu kebaikan? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kita, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, memberi rezeki kita. Wa atal mala ala hubbi, yang kita sukai. Kepada siapa? Kepada karib kerabat, jauh dan dekat, anak yatim, orang miskin, wabnus sabil, orang yang berada di jalan Allah, orang yang meminta-minta. Wafir riqab, hamba sahaya. Sudah dua. Iman, memberikan harta yang kita sukai. Dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga sholat. Yang keempat apa? Zakat. Yang kelima apa?
menepati janji. Jika berjanji, maka jangan menebar pesona dengan menebar janji. Banyak orang tebar pesona dengan menebar janji. Wasabirin fil ba'sa wad dharra wa hinal ba'sa. Berikutnya orang-orang yang sabar dalam kesulitan. Orang-orang yang sabar menghadapi ujian, orang-orang yang sabar dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu lihat, ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Nah, mereka orang yang bertakwa. Jadi syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu ya percuma menjadi orang bertakwa. Al-Quran, kitab mulia, dipilih oleh Allah turunnya pada malam mulia untuk orang yang mulia, disebut dengan orang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini turun untuk orang bertakwa. Turunnya kapan? Malam Lailatul Qadar. Berarti malam itu untuk siapa? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dia beriman. Dia mengeluarkan rezekinya untuk orang-orang yang lemah. Dia mendirikan sholat. Dia menunaikan zakat. Dia menepati janji, sudah berjanji. Dia sabar dalam menghadapi kesulitan. Ulaika, di sini disebutkan oleh Allah, mereka itulah ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu orang yang benar dan mereka orang bertakwa. Berarti juga sama pencapaian daripada goal daripada ibadah Ramadan menjadikan pribadi kita seperti yang disebut oleh Allah ini. Subhanallah, nikmat banget Bapak Ibu. Endingnya itu luar biasa. Hadiahnya itu yang dikejar itu adalah hadiah puncaknya. Makanya sebetulnya ini terbalik nih. Kalau orang beriman itu kualitas imannya semakin baik, mendekati Idul Fitri itu begini, makin naik dia. Karena apa? Dia sedang persiapan memburu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau manusia rata-rata, umat muslim yang rata-rata itu begini, mendekati Idul Fitri, Lebaran sebentar lagi, asik. Lebaran sebentar lagi, masak kue apa kita? Ibu-ibu udah sekarang gak usah lagi, udah gak zaman masak-masak kue. Sibukkan, persiapkan diri menerima kebesaran keagungan Allah di malam Lailatul Qadar itu. Ngaji justru siang-siang di depan kompor siang-siang. Beli kue lebaran, beli uang banyak, beli. Pejaten village dekat situ, online banyak. Mama nggak mau disibukkan buat kue, mama pengen ngaji menyebut Lailatul Qadar. Cari baju lebaran ya Allah, kayak anak TK sama SD. Ini saatnya kita sedang menuju puncak. Nah, jadi kalau orang bertakwa tadi begini, kalau yang di bawah rata-rata begini, asik lebaran sebentar lagi. Kalau yang rata-rata, yang di bawah rata-rata, puasa di awal Ramadan dan akhir Ramadan saja. Bapak Ibu, jemput Lailatul Qadar. Maka penting aktivitas 10 malam terakhir itu kita hidupkan di sini. Jangan jam 2 mulai. Mulai dari jam 11, jam 10.
Bila perlu sekarang banyak orang-orang sudah mencucikan dirinya aktif mulai dari pagi dia iktikaf di masjid. Udah kayak pesantren. Makanya ada masjid-masjid yang menyiapkan penginapan, kamar mandi. Betul. Cuti ada. Yang sebaiknya, yang biasa nggak apa-apa. Jam 10 selesai tarawih pulang, istirahat sejam masuk masjid. Mulai jam 11 ustaz ceramah, 2 ustaz ceramah, 1 qori ngaji, 2 ustaz ceramah. Setelah itu istirahatkan sebentar, bangun jam 1, jam 2 qiyamul lail, muhasabah, ketemu sholat subuh. Masya Allah, lelah tapi bahagia. Kenapa lelah tapi bahagia? Lelah tapi sehat. Kenapa? Kembali lagi ke materi yang dulu. Ketika kita terhubung dengan Allah, dengan sholat, baca Quran, zikir, tubuh kita memproduksi morfin yang bernama endorfin, yang menjadi imunitas fisik dan mental. Makanya lelah tapi kok kuat, lelah tapi kok bahagia, karena tubuh memproduksi endorfin. Fungsi daripada endorfin itu, contoh orang sakit kanker udah gak kuat, disuntik oleh dokter obat yang mengandung morfin, bisa tenang, bisa istirahat, bisa tersenyum. Nah itu. Nah, jadi siapa yang berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar? Ya orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu menurut Al-Quran? Al-Baqarah 177 yang tadi. Kemudian Ali Imran 133, 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa di Al-Imran 133, 134 dan seterusnya, orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang, kala sempit. Jadi orang bertakwa nggak boleh pelit. Udah sama senyum pelit, sama duit pelit, apalagi modal masuk surga. Duit pelit, senyum pelit, kebaikan pelit, kontribusi untuk agama Allah nggak ada, pengen masuk surga. Jangan gampang marah. Orang bertakwa itu nggak gampang marah, dikit-dikit marah. Kalau orang buka pagar marah, salah naruh sendok marah, pot bunga kesenggol dikit marah, driver telat sedikit, setahun sekali telatnya, bukan tiap hari, marah. Istri dipanggil, ma, iya bang sebentar, ma, iya, mama nih sejak aku pensiun susah banget dipanggil. Dulu waktu aku punya jabatan direktur utama, ma, ini oke pak, aku turun. Direktur utama. Apa? Direktur utama. Dulu waktu aku masih dewan murah, gampang itu paling minimal. bukan masuk paling itu. Ada semua. Kena semua. Jangan sampai mampu kena post war syndrome. Ngelap tongkat komando, padahal udah nggak jadi jenderal lagi, udah pensiun. Pakai tongkat sekarang. Begitu. Saya
masih bisa ketawa-ketawa. Istri saya bilang, "Abang kok happy banget?" Jamaah bilang, "Ustaz kok happy?" Loh kan saya tadi saya bilang, rencana Allah jauh lebih baik dari rencana kita. Nggak ada istilah gagal buat orang baik, buat orang soleh, insya Allah. Pasti dijaga oleh Allah. Betul. Jadi hidup ini indah semuanya. Di masjid indah, ketemu orang indah. Alhamdulillah kita Pak Limin berdua nggak peluk-peluk tiap istri kita. Bahwa hidup ini indah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Enggak ada yang kau ciptakan sia-sia. Tidak ada keputusanmu yang sia-sia. Rencana engkau jauh lebih baik daripada rencana kami. Takdir kami hanya menjalankan tugas kehambaan kami. Keputusan yang terbaik ada di tangan engkau. Bisa jadi itulah bentuk perlindungan Allah kepada kita. Itu bentuk perlindungan Allah kepada kita. Masih bisa lanjut? Rindu saya udah lama nggak kesini. Udah lama nggak diundang Bu Beri. Isi tausiahnya dendam banget ini. Sampai jam 8 deh. Nah, jadi siapa yang dapat Lailatul Qadar itu? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ayat-ayat tadi menyimpulkan dua. Orang bertakwa itu baik hubungannya kepada Allah, sholat, puasa, dan baik hubungannya kepada manusia. Enggak marah, enggak dendam, memaafkan kesalahan orang lain, sedekah, zakat, sabar. Itu yang dapat Lailatul Qadar. Nah, subhanallah. Bapak Ibu punya dua usia. Hebatnya orang bertakwa ini, dia punya dua usia. Pertama usia biologis 50, 60, 70, 80. Itu usia biologis. Usia berapa? 39 usia biologis. Tapi usia spiritualnya bisa lebih tua daripada usia kita. Usia spiritual beliau 39, ini usia biologisnya 39, usia biologisnya 60, 70, 80. Bisa jadi usia spiritualnya lebih tua dari kita. Bisa jadi usia spiritual kita lebih muda dari anak muda. Maksudnya apa? Kalau Lailatul Qadar dapat terus setiap tahun, 83 kali 10 tahun saja sudah punya umur 830 tahun. Padahal usia biologisnya baru 39, tapi sudah punya usia spiritual 830 tahun. Ada umur 80 tahun, gak pernah ikut iktikaf. 80 tahun, gak dapat Lailatul Qadar, ya udah. Usia biologisnya dan usia spiritualnya ya itu. Ada anak kecil umur 15 tahun, 10 tahun yang lalu umur 15 tahun, sekarang dia umur 25 tahun, iktikaf setiap tahun, ikut orang tua iktikaf. Umur dia sekarang 25 tahun, tapi dia sudah punya usia spiritual 830 tahun. Ada yang umur 60 tahun, baru tobat 2 tahun yang lalu. Umur spiritualnya baru 2 tahun, umur biologisnya 60 tahun. Berarti 58 tahun hidupnya nggak benar, berzina, mencuri, korupsi, memfitnah, nyakitin orang, pendendam. 4. Usia 60 tahun baru mulai benar. 2 tahun yang lalu muda sekali usia spiritualnya, hanya 2 tahun. Usia kemungkarannya itu 58 tahun. Itu artinya kalau dia paham, dia kejar malam Lailatul Qadar. Bertambahlah usia spiritualnya 83 tahun tambah 2 tahun. Lumayan. Bapak Ibu tadi kalau dapat malam Lailatul Qadar itu nilainya itu. Maka mari kita jemput keutamaan Lailatul Qadar. Ya.
Cuman saya nggak bisa tuh agenda saya pemilih karena saya ternyata tanggal 3 saya keluar kota. Ya. Udah konfirmasi jauh-jauh. Iya, tapi konfirmasi jauh-jauh ya, pokoknya nggak bisa. Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi nah masuklah nanti ke itu kan puncak tuh. Di puncaknya lagi Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hari kebahagiaan. Kenapa hari kebahagiaan atau hari kemenangan? Kenapa hari kita kembali ke titik nol? Hari Bapak Ibu kembali ke titik nol. 0 kilometer. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat kembali ke titik nol? Ini saya merangkum satu bulan berarti ya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan ke titik nol? Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30 sampai 31. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan hatimu kepada agama Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Bapak Ibu, kita diciptakan dari titik nol, kata Allah. 0 kilometer. Nah sekarang bergerak di usia ini udah puluhan ribu kilometer. Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang dipikirkan, banyak yang dirasakan, banyak yang dijalankan. Ada yang baik, ada yang buruk. Betul? Ya kan? Lahir 60 tahun yang lalu, titik nol. Bergerak, sekarang umurnya sudah 60 tahun. Lahir dulu dari titik nol, bergerak, sekarang umurnya 50 tahun, 70 tahun. Dalam proses perjalanan dari 0 km itu yang sampai ke titik ini, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita rasakan. Nah kalau yang kita lihat nggak benar, yang kita pikirkan nggak benar, yang kita dengarkan nggak benar, yang kita ucapkan nggak benar, yang kita lakukan nggak benar, derajat kita lebih hina dari hewan. Saya misalnya, nggak usah jauh-jauh, saya nih. Di titik ini yang saya lihat nggak benar, yang saya ucapkan nggak benar, yang saya dengar nggak benar, yang saya lakukan nggak benar, derajat saya di bawah hewan. Tapi Allah kasih kesempatan bertemu Ramadan, saya beribadah di bulan Ramadan, habis-habisan saya berjuang di bulan Ramadan, Allah kembalikan saya menjadi manusia ke titik nol, ke fitrah. Maka bagaimana mempertahankan titik nol tadi ini? Fitrah kemanusiaan tadi. Ayat 31. Pertama, dengan banyak-banyak bertobat. Jadi setelah itu banyak beristighfar, terus bertobat. Setiap waktu sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau nggak bertemu dengan Ramadan yang akan datang, berarti kita insya Allah husnul khotimah. Amin. Apanya nih? Nggak mau ketemu Ramadan. Amin. Kalau dipanggil pada waktunya husnul khotimah. Munibina ilaih. Yang kedua, bagaimana memaintain titik nol ini? Biar terus titik nol ya. Biar terus dalam keadaan fitrah kita. Wattaqu. Ayat 31, bertakwa. Tadi takwa, akidah, ibadah, akhlak tadi. Ayat-ayat tadi, hablum minallah, hablum minannas. Yang ketiga, wa aqimus shalah. Dirikan sholat, jangan tinggalkan sholat. Yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Jangan pernah menyekutukan Allah. Ya, Bapak Ibu, insya Allah kita diwisuda oleh Allah di hari kebahagiaan kita, Yaumul Aid. Hari kita kembali ke titik nol. Hari kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Udah lewat waktunya, kasihan Bapak Ibu. Ibu-ibu mau masak, buat sarapan.
Ya, mudah-mudahan semua sehat ya, insyaallah ya. Cukup. Allahumma afiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.